Oke, see you again. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam kupas tuntas soal UN tahun 2020. Kali ini kita akan membahas soal uji coba ujian nasional tahun 2020. Sumber soal kali ini kita ambil dari tim MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen, ya. Dan soal ini telah disesuaikan dengan SKL soal-soal UN tahun 2020. Jadi mungkin soalnya, sebagai gambaran soalnya, nanti soal UN tahun 2020 akan hampir sama dengan apa yang sedang kita bahas ini. Saya berharap ini akan menolong kita. Oke, kita ke part 2 yang kemarin kita sudah mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Sekarang kita akan membahas soal nomor 16 sampai nomor 32. Ya, kita mulai dari nomor 16 sampai 18. Ini berdasarkan teks label, ya. Ini label obat. Kalau kita lihat dari label obatnya ini adalah ada brandnya namanya Save My Feet, kemudian the name of produknya adalah blister elixir. Elixir itu adalah penghilang, blister itu lecet, ya. Kemudian kegunaannya adalah prevents blister and irritation from shoes. Kemudian ada net weight-nya, jadi ada kontennya. Kemudian ada the use of the products, kemudian direction to use, kemudian ada warning-nya, ada ingredients-nya, ada nomor atau ini alamat email yang bisa dihubungi atau web yang bisa dihubungi kalau ada pertanyaan. Kemudian ada negara di mana produknya dibuat. Oke, kalau kita melihat pertanyaannya, salah satu dari maksud penulis dalam menuliskan teks di atas itu adalah titik-titik. Kalau kita melihat tujuan utama dari teks label itu adalah to give detail information of products, ya. Cuma detail information itu masing-masing label kadang-kadang berbeda, ya. Ada satu label yang memuat lengkap. Kalau ini yang saya sebutkan tadi adalah, ya, ini mungkin nama company-nya, ya. Kemudian ini nama brand-nya ada. Kemudian ini nama produknya, ini the usage-nya, ini kontennya, ini the use, ini the direction of use, ada warning, ada ingredient. Jadi kalau kita daftar sungguh-sungguh, produk itu ada memuat yang saya tuliskan di sini, ya. Jadi detailnya itu ada name, brand, content, the direction to use, the use, kemudian warning, ada ingredients, ada how to ask question, sama the country where it is made. Jadi kalau ditanyakan salah satu tujuannya, tentu saja yang paling tepat yang D. Karena di atas tidak ada step-step memproduksinya, kemudian bagaimana menyimpannya tidak ada juga, terus peringatan penyimpanan juga tidak ada. Jadi yang tepat untuk mengisi jawaban ini adalah yang D. Kemudian nomor 17, produk di atas is applied on our feet to make them. Nah, kita perlu membaca sedikit, ya. Oke, membaca di atas. Itu dikatakan ini, ya, ini. Jadi apa sih kegunaannya? Dikatakan itu mencegah lecet, kemudian iritasi dari sepatu. Jadi ini itu mencegah sepatu kita yang maksudnya yang bagus itu memberikan lecet yang juga heboh gitu, ya. Jadi maksudnya adalah mungkin sepatunya baru. Sepatu-sepatu baru yang kadang-kadang kalau kita pakai itu di bagian belakang itu bikin lecet. Nah, itu lecet yang berisi air gitu, ya. Nah, produk ini mencegah untuk seperti itu. Kemudian dia tidak greaseless, itu tidak berminyak, stainless itu tidak bernoda, tidak bikin noda, sama non-medicated and lasts up to 8 hours. Jadi tidak mengandung bahan kimia obat dan bisa bertahan sampai 8 jam. Ya, jadi itu intinya adalah membuat kaki kita itu tidak tergesekkan oleh sepatu baru, begitu, ya. Jadi kalau kita mau melihat di tujuannya produk itu, kalau produk itu
dioleskan ke dalam kaki kita, maka akan bikin ya delicate itu lembut, greasy itu berminyak, bright itu bersinar, oily itu berminyak. Jadi ini sama ya. Nah, kalau kita melihat itu untuk produk sepatu, ya untuk kaki kita supaya sepatu tidak lecet, rasanya nggak tepat kalau itu berminyak, nanti malah bikin licin nggak bisa. Nah, yang paling tepat adalah delicate. Delicate itu lembut. Jadi, tujuannya adalah membuat kaki kita itu tidak kena gesekan yang kasar ya. Jadi itu melembutkan. Maka itu paling tepat adalah delicate. Jadi karena lawannya membuat gesekan kasar itu adalah itu ya, delicate itu tadi. Kemudian nomor 18, Save My Feet Blister Elixir is made. Jadi maksudnya produk elixir ini itu terbuat dari ya air, propylene glycol, glycerin, dan itu tadi yang ada di ini ya, di ingredients itu terbuat dari. Nah, terbuat dari itu kalau di dalam bahasa Inggris itu bukan made from tapi made of ya, is made of, bukan made from. Ya, mungkin kadang-kadang kalau dihubungkan dengan bahasa Indonesia, orang merasa itu terbuat dari ya, darinya itu from. Ya, bukan. Yang tepat adalah made of, bukan made from. Oke, kemudian kita ke nomor selanjutnya di nomor 19 sampai ke nomor 21 itu berdasarkan teks ini announcement. Itu announcement pengumumannya diberikan oleh wakil kepala sekolah. Intinya to celebrate Kartini Day, all students have to wear traditional costume from all Indonesia. Jadi itu diminta karena memperingati Kartini Day, semua siswa diminta untuk memakai kostum dari seluruh daerah di Indonesia. Akan ada kontes kostum, jadi silahkan mendaftar kepada ketua kelas atau kepada pengurus OSIS sebelum tanggal 12 April. Ya, main interesting prizes itu banyak hadiah yang menarik, ya menanti. Jadi kontesnya itu bukan cuma kontes tapi ada hadiahnya. Jadi kalau dilihat dari tujuannya itu adalah memberikan informasi tentang peringatan Hari Kartini ya. Jadi itu jawaban yang paling tepat ya. Kenapa bukan meminta ini untuk perform itu menampilkan ya? Itu tadi tujuan kedua dari mengumumkan itu tadi, intinya adalah mengumumkan bahwa akan ada peringatan Hari Kartini ya. Oke. Terus kemudian nomor 20, based on the announcement above, the winner will get, ya tadi ini ada kata interesting prizes ya. Pemenang akan mendapatkan hadiah menarik, itu digantikan dengan wonderful prizes. Yang lainnya tidak tepat menggantikan ya, lebih ke sama. Interesting itu menarik, wonderful itu luar biasa hebat gitu ya. Jadi itu bisa menggantikan. Nomor 21, please enroll with the class captain not more than bla bla bla. Kalau kita lihat di kamus dengan betul, memang enroll itu artinya mendaftarkan. Tapi saya pernah melihat enroll itu artinya berpartisipasi. Tapi kalau di sini kayaknya tidak tepat. Kalau berpartisipasi saja itu mungkin tidak akan diikuti dengan with class captain not more ini ya. Jadi akan paling tepat kalau itu berkaitan dengan tenggat waktu pendaftaran seperti itu. Jadi maka paling tepat adalah mendaftar, register. Oke. Terus kemudian nomor 22 sampai 23 itu adalah syair lagu. Ya, syair lagu yang ditanyakan what does the song imply? Ya, gitu ya. Kita lihat sekilas ya. Sometimes in our lives all have pain. Jadi dalam hidup kita ada kesakitan, we all have sorrow. Kita punya duka cita, but if we are wise, kalau kita bijaksana, we know that there is always tomorrow, akan ada hari esok. Nah, mulai dari ini dia mengatakan lean on me when you are not strong ya. Jadi bersandarlah padaku kalau nggak kuat, and I will be your friend. Saya akan jadi temanmu. Saya akan help you carry, membantumu untuk menanggungnya. For it won't be long, karena tidak akan lama dan sebagainya. Terus kita langsung ke bawah. You just call on me brother when you need a hand ya, bisa. Kamu bisa mengandalkanku maksudnya kalau kamu perlu pertolongan. We all need somebody to lean ya. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk bersandar. I just may have problem. Dia mengatakan juga saya juga punya masalah yang mungkin suatu saat nanti kamu akan memahami. We all need somebody to lean. Kita semua perlu orang untuk belajar. Jadi
kalau dilihat dari share lagunya, maka akan lebih tepat bahwa itu berkaitan dengan mutual friendship, jadi pertemanan yang saling menguntungkan. Jadi saya membantu kamu, kamu membantu aku, kemudian saya membutuhkanmu, kamu juga membutuhkanku, begitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari tadi yang sudah tertuliskan itu, ya, sama-sama butuh orang lain gitu. Oke, nomor 23, you just call on me brother when you need a hand. Kalau kamu butuh pertolongan, butuh hand itu artinya pertolongan, maka kamu bisa memanggilku ya, atau just call on me itu memintaku untuk datang, begitu maksudnya. Jadi need a hand itu artinya membutuhkan pertolongan. Oke, kemudian kita ke pertanyaan nomor 24 sampai 27. Ya, ini berdasarkan dari teks My Small House ini ya. Oke, di dalamnya ada kata the text above show the writers titik-titik live in that house. Jadi teks di atas menunjukkan bahwa menunjukkan suasana hatinya Bruce, karena dari ini dikatakan seperti itu ya. Ketika tinggal di rumah ini, kemudian pertanyaannya paragraf 3 cerita tentang apa. Kemudian bawahnya ini cuma menata ya. The writer really love the house because penulis sangat mencintai rumah itu karena apanya dari rumah itu, gitu ya. Oke, kita akan baca. I live in my small house, jadi saya tinggal di rumahku yang kecil, punya 5 kamar, ya, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur. Terus indeed itu sungguh-sungguh itu small house, ini rumah yang kecil. Terus dia katakan tapi I like living in there, ya, jadi udah ada satu kata positif ya, saya suka tinggal menghabiskan banyak waktu di situ, gitu ya. Nomor paragraf 2, ketika pintunya terbuka, saya melihat ruang tamu sangat kecil, ada 3 kursi dan bla 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 bla. I prefer reading novel in this room. Saya lebih suka membaca novel di sini. Terus kemudian dia cerita my bedroom is in left side on the living room. Dia cerita ada apanya saja. Kemudian I usually play online game, chat with my friends and so on ya, di dalamnya ada begitu. Next to my bedroom is my mother. Itu maksudnya di kamarnya ibunya. Nggak tahu isinya karena nggak pernah lihat. Maksudnya nggak pernah masuk ke dalam. In the right side of the living room there is kitchen, ada dapur. In the kitchen I have everything I need. Saya punya segala sesuatu di sana yang saya butuhkan kalau saya lapar ada. It is very pleasure, itu maksudnya sangat suka ketika ibu saya, ini positif juga ya, memasak ya, baunya memenuhi seluruh rumah. I know it is very small, rumahku sangat kecil, but it is the best place. Jadi dia menyatakan itu tempat terbaik. Kalau dilihat dari situ, nggak mungkin bahwa dia sedih ya. Ya kemungkinan adalah karena di dalamnya menunjukkan kesenangannya penulis tinggal di rumah itu. Weary itu kecapean, kelelahan ya. Loneliness itu kesendirian, sadness itu sedih ya. Kata semuanya negatif semua kecuali yang happiness ini. Terus paragraf 3 tadi cerita mulai dari ini ya, my bedroom, left side, kemudian dia cerita ada apanya, ada TV, ada radio, ada komputer. Kalau saya bosan baca, saya biasanya main online game dan sebagainya. Berarti dia cerita tentang kamarnya. Maka jawaban yang tepat adalah the writer's bedroom. Kemudian ini diminta untuk menyusun, jadi ada kata acak diminta menyusun jadi kalimat. Kita bisa memakai seperti ini, kita bisa memakai variasi susunan angka ini ya. Jadi kalau 2 berarti 2 semua, 2. Kemudian ini cuma ada 1 sama 8. We have atau we place, kayaknya nggak cocok kalau we have ya. Nggak cocok kalau we place ya. Kalau place itu menempatkan ya, kalau menempatkan apa? Menempatkan kasih. Salah ya. Menempatkan cinta, kayaknya salah ya. Lebih tepat kalau 8 ya. Jadi we have, kemudian nomor 9 itu to. We have to. Have to itu artinya harus. Biasanya kalau habis have to adalah kata kerja. Kita lihat love. We have to love ya. Kita harus mencintai. Mencintai tempat di mana kita ya, we have to love the place where we live ya. Jadi kita harus mencintai tempat di mana kita tinggal ya. Itu yang tepat. Kemudian the writer really loves the house because
Kalau tadi dikatakan kecil, terus kemudian tapi dia suka, enggak sama sekali tidak luas, berulang kali dia bilang kecil, maka yang paling tepat adalah zest itu ukuran salah, number itu jumlah cuma satu, lokasinya nggak diceritakan. Paling tepat adalah comfort. Comfort itu kenyamanan, ya cocokkan kenyamanan, ya kenyamanan tinggal di rumah itu yang paling tepat. Ya. Oke, kemudian kita sampai ke nomor 28 sampai 31. Itu berdasarkan satu teks, yaitu Australia Deadly Wildfires. Ya, ini agak sedikit rumit karena itu adalah bacaan report, ada beberapa kata yang teknis di dalamnya, tapi apa kita bisa mengerjakannya ya. Oke, kalau kita lihat secara detail Australia Deadly Wildfire, jadi kemungkinan itu kebakaran, mungkin bukan hutan ya, tapi padang belantara, kebakaran gitu ya, kebakaran hebat di Australia. Australia being ravaged ya, maksudnya diserang by the worst wildfire seen in decades, maksudnya selama 10 tahun ini kebakaran yang sangat hebat. With large swaths of country devastated, maksudnya ada banyak sekali negara bagian yang menjadi kena dampaknya ya. Oke, terus kemudian dia mulai cerita ada 20 orang yang meninggal, kemudian lebih dari 3.000 rumah rusak. Kemudian itu membuat negara dan negara bagian itu ya, itu kemudian harus ekstra, maksudnya kuat untuk melawan gitu ya. Blazes itu kobaran api ya. Bahkan dengan bantuan pemadam kebakaran dari United States ya, itu dikatakan begitu. Kemudian ini akibatnya, terus kemudian yang merah itu menyatakan akibatnya, yang mulai hijau ini menyatakan sebabnya. Hal ini diperburuk dengan panas dan kekeringan yang terus-menerus dan juga perubahan iklim ya, yang membuat bencana itu dari cuma buruk itu menjadi lebih buruk lagi gitu ya, menjadi lebih buruk lagi. Jadi ini penyebabnya ya panas sama kekeringan, kemudian ada perubahan iklim. Terus kemudian setiap tahun ya, maksudnya di musim api seperti ini itu terjadi di musim panas ya, dengan cuaca yang panas dan kering yang membuat kalau ada kobaran api itu mudah mulai dan juga menyebar dengan cepat gitu ya maksudnya. Terus kemudian natural causes are to blame most of the time. Jadi penyebabnya itu biasanya yang bisa dipersalahkan adalah penyebab alamiah, karena memang kadang-kadang ada ini ya, jadi serangan tiba-tiba ada petir ya, sambaran petir kemudian menimbulkan api dan kemudian menyebar. Kemudian dikatakan human can also to be blamed, maksudnya ada juga penyebab manusia karena ada beberapa orang yang kemudian ditangkap karena memulai pembakaran semak. Ya, jadi kalau dilihat dari yang hijau-hijau ini itu adalah penyebabnya. Jadi kalau kita lihat dari atas itu cuma ada dua, satu sebab, satunya lagi akibat. Jadi kalau kita lihat what does the text generally about, itu yang paling cocok adalah to introduce the cause and effects of Australia Deadly Wildfires ya. Tadi saya cetak hijau dan merah. Kemudian what caused the fire of getting worse, itu maksudnya itu tadi yang ini ya, worse ini ya. Jadi apa yang membuatnya semakin buruk itu karena panas sekali, panas, kekeringan, sama perubahan iklim. Ya, kalau api mestinya itu karena temperatur yang ekstrim, itu yang paling cocok yang D. Kemudian ini soal yang berkaitan dengan structure, ada natural and bla bla and human ya, terus bla bla bla, ini ada bla 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 natural and human titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari model seperti ini, yang paling cocok itu adalah kata both. Both itu menggabungkan dua hal ya dengan menambahkan kata and. Jadi kata biasanya both bla 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 and bla 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 gitu ya. Jadi
biasanya setelah both diikuti dua hal yang dihubungkan dengan and. Ya, jadi both itu tepat. Jadi artinya baik alam atau manusia bisa dipersalahkan untuk kebakaran hebat ini. Oke. Terus nomor 31, the text tell us the description of Australian deadly wildfires in the term of, ya maksudnya dalam hal itu tadi ya, penyebab dan akibatnya. Ya, impact itu adalah akibatnya, causes itu penyebabnya. Oke, mungkin sampai di situ saja. Yang perlu dilihat dalam cara menyelesaikan soal itu adalah ya kita lihat cara-caranya ya. Bagaimana mengatasi misalnya soal yang bacaan cukup panjang, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau ketemu dengan bacaan-bacaan yang seperti itu dengan pertanyaannya. Nah, kita perlu melihat itu untuk menyelesaikannya. Oke, semoga itu menolong. Saya berharap kalian tidak bosan untuk atau tidak menyerah dulu sebelum membaca beberapa bagian dari antaranya dan bisa menyelesaikan soal-soal itu dengan tepat. Oke, thank you very much for your attention. See you in the next video.